Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kutiba diwajibkan. Kutiba itu artinya furido. Jadi secara makna kutiba itu ditulis, tapi maksudnya diwajibkan. Alaikum atas kalian orang-orang yang beriman. Memang yang mampu melaksanakan puasa Ramadan itu hanya orang-orang yang beriman. Kalau tidak punya keimanan ya nggak mau. Mau saja tidak, apalagi mampu kan gitu. Opo asyamu puasa. Kama kutiba sebagaimana diwajibkan opo puasa. Alaladina atas orang-orang. Mingqablikum dari sebelum kalian. Artinya umat-umat terdahulu. Dengan tujuan la'alakum barangkali kalian atau agar kalian iku tatakun bertakwa kalian. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa tersebut juga diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Pembahasannya ini dulu ya. Kalau soal puasa itu umat-umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memang diwajibkan puasa. Ya, memang diwajibkan puasa. Cuman masalahnya tata cara berpuasanya itu berbeda. Ya, tata cara berpuasanya itu berbeda. Kalau sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada makan sahur, itu tidak ada. Ya, tidak ada makan sahur, tidak. Jadi puasanya itu mulai malam hari. Jadi selepas waktu Isya langsung puasa sampai ketemu maghrib. Dan di awal-awal Islam juga seperti itu puasanya. Jadi di awal-awal diwajibkan puasa Ramadan juga seperti itu. Nah, kemudian berhubung ada beberapa hal sehingga Allah memberikan semacam keringanan bahwa puasa itu dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Sehingga di ayat ini kama kutiba alal ladzina min qablikum itu dimansuh. Nasehnya surat Al-Baqarah ayat 187. 187 yang berbunyi wakulu wasrobu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu
minal qaitil aswati minal fajr. Jadi silahkan makan, silahkan minum, sampai jelas untuk kalian benang putih dari benang hitam, yaitu munculnya fajar. Itu. Jadi kalau umat terdahulu enggak seperti itu puasanya. Puasanya lebih panjang, lebih lama. Bisa dipahami di sini, nggih. Jadi kalau soal kewajiban puasanya, ya umatnya Nabi Muhammad ada puasa, umat sebelumnya juga ada puasa. Cuma tata cara puasanya yang umatnya Nabi Muhammad itu lebih ringan, lebih ringan. Jadi dimulai dari munculnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, tujuannya Allah mewajibkan puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kalian itu menjadi orang yang bertakwa. Menjadi orang yang bertakwa. Termasuk dari sisi bahwa puasa itu bisa menghancurkan syahwat. Menghancurkan syahwat. Jadi keinginan-keinginan yang tidak sesuai aturan agama. Karena memang segala bentuk kemaksiatan itu dimulai dari syahwat itu. Ya, dimulai dari syahwat itu. Jadi puasanya sendiri itu menghancurkan syahwat. Kemudian orangnya sendiri kalau dia ngerumangsani puasa, dia memang harus menahan diri. Jangan sampai puasa itu hanya dapat lapar, hanya dapat haus. Enggak dapat pahala apa-apa. Karena apa? Ya bohongnya terus, ya gegerannya terus, kemaksiatannya terus. Nah, kalau seperti itu ya enggak ada pahalanya puasanya. Jadi la'allakum tattaqun. Jadi puasanya sendiri itu merusak atau melemahkan syahwat. Terus yang puasa sendiri juga dia harus menyadari bahwa dia sedang berpuasa. Sampai di sini bisa dipahami ya? Bisa, bisa. Kita lanjutkan ayaman beberapa hari makdudatin yang dihitung-hitung. Jadi puasa Ramadan itu adalah beberapa hari yang dihitung-hitung. Artinya dalam satu bulan. Nah, dalam satu bulan itu ada kalanya nanti 29 hari, ada kalanya nanti 30 hari. Kalau 31 enggak mungkin. Enggak mungkin. Itu berarti keliru ngitungnya. Ya, jadi ayaman makdudat itu kalau tidak 29 ya 30 hari. Paman maka barang siapa karena yang ada di Yaman. Mingkum dari kalangan kalian orang beriman. Iku maridon. Maridon. Sakit. Orang yang sakit. Au atau ala sabarin atas bepergian. Bepergian. Faidatun maka hitungan artinya nyaur poso, atau membayar puasa, membayar hutang puasa,
min ayyamin ukhor, dari hari-hari yang lain selain bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan. Lah, barang siapa di antara kalian orang mukmin yang sakit, sakit ini ada dua jenis. Ya. Pertama adalah sakit yang masih bisa diharapkan kesembuhannya. Artinya kemungkinan besar ini masih bisa sembuh. Ya. Yang kedua, ada kategori sakit itu sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Ya seperti kalau sudah cuci darah, gagal ginjal, itu ya bisa sembuh tapi kemungkinannya akan kecil. Jantung koroner, yang mana dua jenis sakit ini orangnya sudah tidak mampu puasa. Jadi kita nggak membahas sakit flu atau hanya sakit biasa, bukan loh ya. Apalagi sakit panu itu enggak terbahas gitu. Jadi maridon itu sakit yang menyebabkan orangnya tidak bisa puasa kan gitu. Nah, itu nanti ada dua jenis penyakit yang masih bisa diharapkan kesembuhannya dan sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Kalau masih bisa diharapkan itu ya contoh kena tipes misalnya, atau kena DB, itu kalau dirawat intensif ya insya Allah masih bisa sembuh lah, masih bisa sembuh. Bisa dipahami ya? Nah nanti ada pembahasan tersendiri nanti habis ini. Au ala safarin, atau atas bepergian. Jadi safar itu adalah bepergian. Kalau zaman dulu itu kalau tidak jalan kaki ya naik onta. Kita sesuaikan pas turunnya ayat kan. Di era Nabi itu bepergian itu kalau tidak jalan kaki ya naik onta. Lah disebut safar itu kalau perjalanannya 1 hari 1 malam. Itu minimal ya, 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam itu bukan kok jalan kaki atau naik unta terus, enggak seperti itu. Prakteknya ya waktunya sholat, berhenti sholat. Waktunya makan, berhenti makan. Waktunya tidur ya berhenti tidur. Kalau dulu kan ya waktunya tidur ya bikin tenda. Silahkan diukur sendiri. Ya, kira-kira kalau sehari semalam itu 24 jam, ya kan? 24 jam. Nanti sholatnya yang asalnya 5 waktu, itu kan nanti bisa dijamak qashar. Halo, bisa dipahami nggih? Bisa dijamak qashar. Zuhur sama asar, kemudian maghrib sama isya dan subuh. Kan gitu. Nah, sholat itu dianggap berapa menit? Sak doanya loh ya. Katakan 30 menit. 30 menit kali 3 waktu berarti 1,5 jam. Nanti makannya kira-kira berapa? Terus
nanti tidurnya, nah itu hitung. Nah, ya perhitungannya itu ya beda-beda antar orang. Ada yang bilang 90 kilometer, kalau sekarang loh ya. Ada yang bilang 80 kilometer, dan mungkin ada hitungan-hitungan yang lain. Ya. Maka kalau tidak berpuasa dipersilahkan, tapi harus dibayar di hari-hari yang lain selain bulan Ramadan. Tuh, bagi dua golongan itu tadi, orang yang sakit dan bepergian, dipersilahkan untuk tidak puasa, tapi harus diganti di hari-hari yang lain. Ini bagi orang yang sakitnya masih ada harapan sembuh. Ya. Lah kalau sakitnya sudah tidak ada harapan sembuh lagi, itu dipersilahkan untuk membayar fidyah. Ya, membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Nanti penjelasannya di ayat berikutnya. Wa alal ladina, dan iku atas orang-orang yuti kunahu yang mampu mereka hu pada puasa, tapi tidak puasa, fidyatun utawi membayar fidyah, to'amu miskin, memberi makan orang miskin, ya, memberi makan orang miskin. Jadi kata yuti kunahu fidyatun to'amu miskin itu begini, puasa itu diwajibkan di tahun 2 Hijriah. Puasa itu diwajibkan di tahun 2 Hijriah. Cuman pas awal-awal diwajibkan, itu ada 2 opsi. Ya, 2 opsi. Opsi pertama adalah orangnya berpuasa. Titik. Orangnya berpuasa. Ada perintah puasa, dia melaksanakan puasa. Nah, sudah selesai. Yang kedua adalah orangnya itu tidak mau puasa. Lah kalau tidak mau puasa, boleh asalkan dia membayar fidyah. Nah, gitu. Dia membayar fidyah. Wis aku males poso iki. Duitku akeh, santai ae, tak bayar fidyah. Nah, ada yang model seperti itu ada. Ya. Aku tak bayar fidyah ae, gak usah poso. Lah, fidyahnya ini adalah 2 mud atau setengah sok. Sok itu ya takeran, ya, setengah sok. Setengah sok itu kalau satu soknya antara 2,7 kilogram beras, ya, 2,7 kilogram beras, atau misalkan dibulatkan ya 3 kilo, berarti setengahnya adalah 1,5 kilo.
ya 1,5 kilo. Lah 1 hari tidak puasa, nah dia sodakoh 1,5 kilo beras untuk 1 orang miskin. Lah misalnya 30 hari enggak puasa sama sekali, lah berarti ya karek ngepingke, tinggal mengalihkan saja. Jadi kali 30 hari diberikan kepada orang miskin. Nah kalau menurut saya pribadi, ya diwujudkan bahan makanan saja, jangan diwujudkan uang. Kalau diwujudkan uang itu bahaya. Karena malah disalahgunakan, ada kemungkinan disalahgunakan untuk orang miskin itu, oleh si orang miskinnya. Jadi orang jadi miskin itu kan ada beberapa kemungkinan. Ya kemungkinan ya memang miskin betulan, ada kemungkinan karena dia bodoh. Halo, bisa dipahami ya? Oke, bisa. Tidak tahu skala prioritas. Wis ngerti orang duwe beras sih malah ngeboti tuku kuota internet. Ada orang miskin model seperti itu ada. Jadi wis ngerti orang duwe beras, ya. Isik ngeboti tuku kuota internet utawa tuku pulsa. Ya kan? Lah daripada nanti resiko diberi uang malah disalahgunakan, ya. Tidak dibelikan bahan makanan malah dibelikan kuota internet. Ya wes, kita kasih dalam bentuk bahan makanan saja. Itu nggih, lebih selamatnya seperti itu. Ya, walaupun nanti ya ada kemungkinan ya, berasnya dijual. Nah, tapi kan kita menyerahkannya itu dalam bentuk bahan makanan. Kita tidak nanggung resiko. Itu ya karena kebodohan dia sendiri. Itu kan? Jadi gini kan, jadi video itu harus ini ya, makanan yang siap dimakan tadi ya. Maksudnya yang matang. Tidak harus mateng. Jadi to'amu miskin itu tidak harus mateng. Ya, tidak harus mateng. Dan kalau bisa makanan pokok. Kalau Indonesia beras ya beras itu. Biar dimasak sendiri, paribasane kok sego karo uyah atau karo kecap itu dia bisa makan gitu loh. Ya, to'amu miskin itu seperti itu. Ya, dalam bentuk makanan pokok, kalau makanan pokoknya beras itu tadi. Orang Jawa itu kadang kan gini. Jadi esok wis mangan roti, mangan telo, mangan apa dipangan selama belum makan nasi itu kan kadang wis sarapan Pak, durung ngono padahal wis mlebu pohung, mlebu telo, mlebu jagung gitu. Karena merasa belum makan nasi itu katanya belum makan. Ya kan? Ada yang model seperti itu ada. Wong tua-tua itu biasanya ngono kuwi. Jadi to'amu miskin itu paling selamat ya bahan makanan pokok. Ya ono beras ngono ae. Ya, ya 1,5 kilo setengah sok atau 2 mut itu. Terus itu umpomo paribasane yaitu tadi dimasak, dimakan pakai garam atau pakai kecap atau pakai sambel aja sama kerupuk itu masih mengenyangkan gitu loh, masih mengenyangkan. Ya, masih mengenyangkan. Nah, kalau orang miskin pinter ya dia tahu skala prioritas. Ya dikasih beras ya dimakan itu yang penting iso makan paribasane lawuh ora patek ono ya wis
ora apa-apa diterima sik, ngono kan. Kalau orang miskin bodoh ya dijual berasnya itu. Nah gitu. Bisa dipahami ya? Ya. Lah, seiring berjalannya waktu, wa alal ladina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin ini mansuh juga. Nasehnya adalah Al-Baqarah 185. Ya, 185. Faman sahida mingkumus sahro fal yasum. Jadi barang siapa yang ketemu bulan Ramadan dan mampu berpuasa ya puasa. Jadi opsi pertama yang digunakan. Jadi tidak boleh aku raposo bayar fidyah hae. Tidak boleh seperti itu. Kecuali ada beberapa golongan yang boleh bayar fidyah. Ini menurut Ibnu Abbas, jadi ayat ini tidak sepenuhnya mansuh. Jadi saya baca riwayatnya ya di Sahih Bukhari. Atau sami'a Ibnu Abbas yaqra'u wa alal ladina yutawqunahu fala yutikunahu. Jadi di kalangan umat Islam itu ada orang-orang yang sebenarnya ingin puasa. Ya, sebenarnya ingin puasa, tapi dipaksakan seperti apapun tetap tidak mampu. Seperti orang yang lanjut usia. Mungkin apa boten? Ya, usianya sudah 65 ke atas atau 70 ke atas. Ya ada yang masih kuat itu ada, tapi rata-rata sudah tidak kuat lagi. Sebenarnya pengen, tapi dia tidak mampu. Lah terus kemungkinan untuk nyaur utang kan ya tidak mungkin. Wong fisiknya itu makin lama makin lemah. Misalnya di usia 65 saja sudah tidak mampu puasa, apalagi di usia 70. Kan tidak mungkin itu. Ya kan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, orang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Jadi sudah sakit, nah sakitnya itu paribasane karek nunggu mati nih. Nyun sewu, ya rodok kasar tapi ya memang faktanya kan ada seperti itu. Orang sakit yang tinggal nunggu matinya. Harapan sembuh sudah tidak ada. Ya. Kemudian yang golongan berikutnya adalah wanita hamil atau menyusui yang mengkhawatirkan terjadi sesuatu terhadap janin atau bayinya. Ya. Yang mengkhawatirkan terjadi sesuatu terhadap janin atau bayinya. Tuh. Yaitu ya tentunya atas pertimbangan dokter, pertimbangan ahli medis. Ya. Nah, ada wanita hamil itu yang harus bed rest, ya, bed rest, istirahat total di tempat tidur, kan? Dan asupan gizinya harus terpenuhi. Kan ada yang kasus-kasus seperti itu kan. Nah,
menurut Ibnu Abbas, fidyatun to'amu miskin ini laisat bimansukotin. Ini tidak mansuh. Wa asai al-kabir wal mar'atu al-kabirah la yastati'ani an yasuma fayut imani maka nakuli yaumin miskina. Nah, yaitu tadi orang tua baik laki-laki atau perempuan, contohnya itu kan, ya, umpama tidak puasa ya tidak apa-apa karena memang sudah nyoba puasa tapi nggak mampu. Nah itu boleh memberi makan sebagai ganti tidak puasanya itu satu orang miskin. Satu hari satu orang miskin. Bisa dipahami nggih, gampang nggih. Ya. Berarti yang wanita hamil itu dan wanita hamil dan menyusui itu artinya kalau sudah membayar fidyah, dia tidak punya kewajiban puasa lagi. Untuk bayar puasa itu sudah tidak. Jadi kalau golongan-golongan itu tadi, ya, sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, orang yang tua atau wanita hamil menyusui karena khawatir terjadi apa-apa pada bayinya, itu kalau sudah bayar fidyah ya sudah, tidak usah nyauri puasa lagi. Kan sudah diganti dengan fidyahnya itu. Ya. kan ada yang apa tetap mengkodok itu yang mungkin yang tidak ada khawatir. Lah, untuk wanita menyusui, ya, untuk wanita menyusui itu kan ada 40 hari masa nifas. Betul nggih? Ada 40 hari masa nifas. Lah berarti dia tidak puasanya itu karena nifasnya itu. Ya kan? Sehingga dia wajib nyauri puasa. Ya, wajib nyauri puasa. Oke, bisa dipahami nggih? Bisa. Ya kalau misalnya pas hamil itu kan wanita hamil kan biasanya tidak haid. Ya. Orang tidak haid itu kan wajib puasa aslinya. Tapi berhubung dia hamil dan khawatir terhadap kandungannya, janinnya, dia boleh tidak puasa. Ya, boleh tidak puasa dan dia boleh bayar fidyah. Ya, dia boleh bayar fidyah dan tidak usah nyaur puasa. Atau gini, sebenarnya dia boleh bayar fidyah itu boleh, tapi berhubung nggak punya uang, berhubung nggak punya uang loh ya, wes nanti aku tak bayar puasa saja. Oh ngekei fidyah wong miskin, wong aku dhewe miskin kok kan gitu kan. Ada enggak yang kasus seperti itu? Ya. Jadi bayar fidyah itu opsional saja. Untuk wanita hamil dan menyusui itu opsional. Gitu loh. Tapi kalau untuk yang orang tua yang apa tadi, yang sudah tidak mampu, orang yang sakit enggak diharapkan kesembuhannya itu bayar fidyah itu yes, alternatif paling kuat ya itu kan gitu kan. Tapi kalau untuk wanita
hamil dan menyusui, bayar fidyah itu opsional. Ya, arep bayar fidyah misalnya ya ora duwe duit, ngekei mangan wong miskin, wong aku dhewe miskin kan gitu kan. Ya sudah nanti setelah masa menyusui selesai aku mau bayar utang, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Jadi disauri puasa enggak apa-apa. Tapi kalau ada uang bayar fidyah juga enggak apa-apa. Nah, kemudian kalau di masa melahirkan, masa nifas itu kan tidak puasa juga. Nah, tidak puasanya itu berarti bukan karena dia menyusui, tapi karena dia nifas. Ya, karena dia nifas. Berarti hitungannya itu nanti nggak ada opsi untuk bayar fidyah, nggak ada. Ya nanti di sahur puasa. Nah, misalnya menjelang Ramadan kurang sehari dia melahirkan. Nah, itu kan berarti nanti sebulan full itu nggak puasa. Nah, nggak puasa karena nifasnya itu. Ya kan? Nah, karena rata-rata butuh 40 hari. Butuh 40 hari. Nah, itu nyauri puasa. Nyauri puasa. Nah, setelah 40 hari, nah, dia kan masih menyusui. Masa menyusui itu kan 2 tahun. Ya, 2 tahun. Nah, itu kalau khawatir terjadi sesuatu ke bayinya, dan kok kebetulan pas Ramadan, nah itu bayar fidyah enggak apa-apa. Jadi misalkan ini kasusnya 10 hari Ramadan, 10 hari pertama itu masih masa nifas kan gitu kan, masih masa nifas. Nah, terus selesai nifasnya, lah masih ada 20 hari lagi kan puasanya. Nah itu ada alasan khawatir sesuatu terjadi sesuatu pada bayinya, ya dia terus tidak puasa. Nah, tapi yang hitungan itu tadi itu dibayar fidyah dipersilahkan. Nah, kembali lagi itu opsional. Mama nanti kalau anaknya sudah diperkirakan aman, nah dia nyauri puasa juga tidak apa-apa. Bisa dipahami ya? Ya. Kita lanjutkan, paman maka barang siapa tatawa'a yang beribadah sunnah khairan pada kebaikan. Artinya kewajiban memberi makan itu hanya setengah sok atau 2 mut, tapi dia ngasih lebih. Tuh loh. Gampangane kudune ngekei beras 1,5 kilo iki cukup. Terus nambahi kerupuk utawa nambahi apa kono lah, ikan segar misalnya. Nah, itu paman tatawa'a seperti itu. Jadi memberi fidyah lebih dari apa yang diwajibkan. Khairan pada suatu kebaikan. Khairan pada suatu kebaikan. Bahwa maka utawi memberi lebih. Jadi faman tatawa'a itu tadi, faman tatawa'a khairan, itu khairun lebih baik lahu bagi dia. Ya, dalam membayar fidyah itu kalau bayarnya lebih banyak dari yang
kewajiban yang ditentukan. Nah, itu lebih baik bagi yang memberi itu. Wa antasumu, dan jika berpuasa kalian. Jadi lebih memilih puasa daripada bayar fidyah. Iku khairun, lebih baik lakum untuk kalian. Ing kuntum, jika ada kalian iku tak lamun, mengetahui kalian. Kalau kalian tahu itu baik ya silahkan dikerjakan. Jadi ing kuntum tak lamun anahu khairun lakum faf'alu. Nek apik ya dilakoni kok. Wis ngerti apik kok. Ya. Jadi jika kalian berpuasa enggak bayar fidyah, itu lebih baik untuk kalian kalau kalian mengetahui. Tapi ya ditegaskan di ayat 185 itu faman syahida minkum sahra fal yasum. Ya, fal yasum. Oke. Kita lanjutkan. Sahru Ramadan utawi bulan Ramadan. Jadi sahru Ramadan iku bulan Ramadan. Jadi ayaman makdudat, hari-hari yang dihitung itu adalah sahru Ramadan. Bulan Ramadan. Alladzi yang unzila, diturunkan fihi, di dalam bulan Ramadan, apa Al-Qur'anu Qur'an. Hudan, sebagai petunjuk, linas, bagi manusia. Jadi petunjuk dari berbagai bentuk kesesatan. Wabayinatin, dan berbagai penjelasan minal huda, dari petunjuk tersebut. Wal furqan, dan hukum pemisah. Kita jelaskan dulu ya. Jadi hari-hari yang dihitung itu adalah bulan Ramadan itu. Ya, bulan 9 dalam hitungan kalender Komariah atau Hijriyah itu bulan 9. Yang mana di bulan Ramadan itu Al-Qur'an diturunkan. Yaitu pas Lailatul Qadar. Jadi di tafsir Jalalain dijelaskan minal lauhil mahfud ila sama'id dunya fi Lailatul Qadar. Jadi dari Lauh Mahfud ke langit dunia di Lailatul Qadar. Anu nggih. Yang perlu dipahami juga bahwa Lailatul Qadar itu tidak hanya terjadi di umatnya Nabi Muhammad saja. Ini perlu dipahami. Bahkan Nabi Yusuf dulu, jadi ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad, Nabi Yusuf mimpi melihat matahari, rembulan, dan 11 bintang, itu juga di malam Lailatul Qadar. Jadi bisa dilihat di tafsir Durul Mansur karya Imam Suyuti, itu ada penjelasan seperti itu. Berarti Lailatul Qadar itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad diutus sebagai Rasul, itu sudah ada. Jadi di era Nabi Yusuf itu beliau ngimpi waktu masih anak-anak lihat matahari, rembulan, 11 bintang itu ya di malam Lailatul Qadar. Tuh. Dan di Lailatul Qadar itu juga Al-Qur'an itu diturunkan
oleh Allah dari Lauhil Mahfud ke langit dunia, yaitu di Baitul Izza. Baitul Izza dalam satu malam. Nah, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad selama 23 tahun. Jadi kronologinya seperti itu. Jadi semenjak beliau berusia 40 sampai di akhir hayat usia 63. Diturunkan sedikit demi sedikit. Ya, sedikit demi sedikit. Jadi kalau dari Loh Mahfud ke Baitul Izza langit dunia itu ya sekaligus dalam satu malam. Nah, kemudian diturunkan sedikit demi sedikit kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sampai sekarang Lailatul Qadar itu ya ada setiap tahun gitu loh. Gitu loh. Setiap tahun itu ada. Dan itu ada sejak zaman yang jelas yang saya tahu ya sejak Nabi Yusuf itu sudah ada Lailatul Qadar sudah ada. Yang mana Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi manusia untuk terhindar dari berbagai bentuk kesesatan. Tuh. Yang kedua, wabayinatin minal huda. Banyak penjelasan mengenai petunjuk tersebut. Ya. Jadi banyak penjelasan mengenai petunjuk tersebut. Karena ya modelnya manusia itu kalau menurut dia tidak masuk akal itu kan susah untuk menerima. Ya, jadi dikasih tahu jalannya ke arah sana, ngeyel. Kenapa harus ke sana? Ngono kuwi. Menungso kan kadang ngono kuwi. Ya. Jadi petunjuk bagi manusianya ya ada, terus penjelasan kenapa harus mengikuti petunjuk tersebut itu juga ada. Ya. Kemudian yang ketiga wal furqan. Wal furqan itu hukum pemisah. Hukum pemisah itu mimma yufarriqu bainal haqi wal batil. Jadi yang memisahkan antara hak dan batal itu disebut furqan. Ya. Jadi dengan ngaji Al-Qur'an itu nanti jelas mana yang hak, mana yang batil. Mana yang berpahala, mana yang jadi dosa. Mana yang halal, mana yang haram. Mana yang nanti membawa ke surga, mana nanti yang membawa ke neraka. Itu jelas semuanya. Nah, kalau orang nggak ngaji Quran ya semuanya nggak jelas, abu-abu kabeh. Berhubung ngaji Al-Quran tahu yang bener sing iki, sing salah sing iki, sing hak sing iki, sing batil sing iki, itu jelas. Paman maka barang siapa sahida yang menyaksikan dia orang mingkum dari kalangan kalian orang mukmin, karena konteksnya ya ayyuhalladzina amanu itu tadi asahra pada bulan tersebut, artinya bulan Ramadan. Fal yasumhu, maka supaya puasa dia pada bulan Ramadan tersebut. Gitu. Jadi barang siapa yang ya ketemu bulan Ramadan itu, jadi menangi ketemu bulan Ramadan dan keadaannya memang memungkinkan ya, maka supaya puasa. Jadi bagi yang mampu fidyah sudah dihapus.
Ya, fidyah sudah dihapus. Ya, fidyah sudah dihapus bagi memang yang mampu puasa. Waman dan barang siapa karena yang ada di Yaman iku maridon sakit. Sakit di sini berarti sakit yang bisa diharapkan kesembuhannya. Au ala safarin atau atas bepergian. Faidatun maka hitungan, artinya nyaur puasa min ayamin ukhor dari hari-hari yang lain selain bulan Ramadan. Tuh, selain bulan Ramadan. Kenapa saya bilang seperti itu? Min ayamin ukhor itu hari yang lain selain bulan Ramadan. Karena tidak boleh gali lubang tutup lubang, tidak boleh. Contohnya gini, hari ini tidak bisa puasa. Terus besok bisa puasa tapi diniati untuk nyaur yang hari ini, ya itu tidak boleh. Itu nggih. Jadi karuan kok nyaure ning jabone Ramadan, di luar Ramadan. Ini misalnya hari ini hari pertama bulan Ramadan, karena sakit atau bepergian dia tidak puasa. Terus besok hari kedua dia puasa tapi diniati untuk nyaur utang yang hari ini, lah itu tidak boleh. Itu nggih. Jadi yang hari ini tidak puasa ya wis diniati di sahur di luar bulan Ramadan saja. Besok ya puasa diniati untuk hari itu. Tuh, jadi min ayamin ukhor hari-hari yang lain selain bulan Ramadan. Yuridu menghendaki sapa Allahu Allah bikum terhadap kalian al yusra pada kemudahan. Ya, al yusra pada kemudahan. Jadi Allah pengen kemudahan terhadap kalian. Jadi loro sekirane ora mampu ya wis ora poso ora apa-apa. Ya. Loro kok sekirane nek dinggo poso kok tambah parah lorone ya wis ora poso ora apa-apa. Nah, itu kan bentuk kemudahan itu. Ya kan? Bepergian jaraknya jauh, panas-panas, gue khawatir semaput ning dalan malah jadi gawe, ya kan? Ya sudah, enggak puasa enggak apa-apa. Gitu. Jadi Allah memang menghendaki kemudahan terhadap kalian. Wala yuridu dan tidak menghendaki sapa Allah bikum terhadap kalian al usra pada kesulitan. Ya, nah karena itulah kalian boleh tidak puasa di kondisi-kondisi tertentu. Kondisi-kondisi tertentu. Walituk milu dan agar menyempurnakan kalian al-idata pada hitungan. Nah, hitungannya bulan Ramadan itu ya disempurnakan. Ya nek sak bulan ya poso sak bulan kuwi. Ya, aja tutup kendang. Tutup kendang itu apa? Ya puasa di awal, pertengahan gelondang, ndak poso, kok arepe riyo poso meneh. Nah, jangan seperti itu. Jadi hitungannya itu ya disempurnakan. Disuruh 1 bulan ya 1 bulan itu. Ya, aja istilahnya tutup kendang. Jadi kiwa tengen buntu tapi jerone kosong. Di awal dan akhir saja puasanya, tengah-tengahnya gelondang. Jangan seperti itu. Jadi hitungan bulan Ramadan itu ya disempurnakan, ya dipuasai betul. Maksudnya itu. Kemudian walitu kabiru dan
agar mengagungkan kalian Allah pada Allah. Nah, prakteknya takbiran. Takbiran itu ya perintahnya Allah. Setelah hitungan Ramadan selesai. Alama atas apa-apa hadakum yang menunjukkan sapa Allah kepada kalian. Ya, walitukab birullah alama hadakum ya takbiran itu. Ya, takbiran itu. Jadi membaca takbir ya silahkan di masjid-masjid mau keliling ya enggak apa-apa kan. Tapi ya takbiran betul aja kok son horeke sing takbiran kaset. Jangan seperti itu. Jadi yang takbiran itu orangnya. Orangnya bukan kok kaset diputar keliling kampung ya enggak seperti itu. Jadi mengagungkan Allah atas petunjuk yang diberikan atas kalian. Karena bagaimanapun puasa itu ya siar dari agamanya Allah. Wah, berikutnya wala alakum dan agar kalian ikut taskurun, bersyukur kalian karena ditakdirkan mampu melaksanakan puasa, mampu melaksanakan ibadah. Nah, silahkan di situ di hari raya itu memang harinya bahagia. Ya, memang harinya bahagia. Zakat kita juga ditunaikan. Orang-orang miskin itu ya setidaknya di hari itu bisa makan gitu. Kemudian pakai pakaian yang baru ya, yang minimal yang bagus lah, yang pantas dipakai. Nah itu momen bahagia. Wala alakum taskurun. Itu momen bahagia. Gimana? Lanjut.